Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur. Gimana Pak? Suaranya kedengaran Pak? Ya cukup baik. Suara saya juga terdengar dengan baik kan? Jelas Pak, jelas. Baik, Oke. Bismillah. Alhamdulillah, puji syukur kita tetap panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah bisa berkesempatan hadir di kajian Sentana Sentana mengaji sore hari ini. Terima kasih sudah sama-sama kita bergabung. Insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Salim yang akan membahas dengan judul Jangan Berputus Asa Atas Rahmat Allah. Hari ini bertepatan dengan 4 Zulqa'dah atau 2 Mei 2025. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Bapak Ustadz Salim dapat kita pahami dengan baik karena tentunya kita sangat membutuhkan rahmat Allah ini sehingga kita eh, tidak berputus asa atasnya. Baik, mempersingkat waktu, Pak Ustadz Salim kami persilakan tafadhol Maskura. Ya, jazakallah khair Pak Samsul sebagai moderator setia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sahabat Sentana mengaji yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sekali lagi kita senantiasa panjatkan puja dan puji kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya maka pada kesempatan sore hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau kita senantiasa untuk bersyukur maka insya Allah Allah akan lipat gandakan nikmatnya kepada kita sebagaimana janjinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku kata Allah, ya surat 14 ayat 7, surat Ibrahim ayat 7, maka niscaya akan aku lipat gandakan nikmatku kepadanya. Namun apabila dia tidak bersyukur atau mengingkari ya, segala nikmat yang telah diberikannya itu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Oleh karenanya maka marilah kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sebagaimana yang tadi telah disampaikan
oleh moderator kita. Pada sore hari ini, insya Allah Ta'ala, semoga Allah mudahkan kajian ini berjalan dengan lancar. Akan membawakan sebuah topik yang menurut hemat saya, topik ini sangat penting bagi kita sekalian, termasuk untuk diri pribadi saya. Yaitu bahwasanya janganlah kita berputus asa atas rahmat Allah. Ayat ini atau kalimat ini berada di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat ke-53. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah perintah kepada Nabi SAW. Katakanlah, hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Sungguh, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surat ini, secara jelas Allah mengatakan bahwa seruan ini ditujukan kepada seluruh manusia, termasuk kita tentu di dalamnya. Yaitu seruan bahwa kita sekalian yang tentunya tidak akan terlepas dari dosa dan kesalahan adalah bagian daripada orang-orang yang mungkin termasuk di dalam ayat ini. Yaitu termasuk orang-orang yang telah melampaui batas. Orang-orang yang telah menzolimi dirinya sendiri atau menzolimi orang lain. Melampaui batas. Artinya tentunya orang-orang yang telah berlebihan di dalam berbuat kekeliruan, kesalahan, dan dosa. Atau kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada kita sekalian. Dan Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya meskipun kalian telah melampaui batas, telah berbuat zalim kepada diri sendiri ataupun kepada yang lain, jangan berputus asa, kata Allah. Jangan kalian berputus asa atas rahmatku, kata Allah. Karena Allah menjanjikan bahwasanya Allah akan mengampuni semua dosa. Allah akan mengampuni semua dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar tentunya. Syaratnya adalah bertaubat. Bertaubat. Dan ditutup kalimat dengan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Topik ini sungguh sangat penting. Karena di dalam kalimat-kalimat yang tadi saya bacakan artinya, surat Az-Zumar ayat 39 ayat 53. Berputus asa dari rahmat Allah adalah sikap yang tidak dibenarkan dalam Islam. Bukan merupakan sikap dari seorang yang mengaku dirinya muslim atau mukmin. Ya. Karena ini merupakan menunjukkan kelemahan iman dan kurangnya pemahaman terhadap betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah itu. Luas sekali rahmat dan kasih sayang Allah itu. Sampai Allah menjelaskan di dalam surat tadi ya. Maka berikut ini kita akan coba ya, sampaikan beberapa dalil-dalil lain yang akan menguatkan tentang bagaimana kita sebagai seorang mukmin memahami tentang bahwasanya seorang mukmin itu tidak pantas, tidak layak menjadi seorang yang pesimis, tidak layak menjadi seorang, mohon maaf, pecundang. Kita adalah orang-orang yang dibesarkan dengan Quran dan Sunnah yang seluruhnya itu ya mengajarkan kepada kita sekalian untuk selalu optimis. Ya. Meskipun kita telah berbuat kekeliruan,
kesalahan, dosa, maksiat yang telah melampaui batas masih tetap terbuka, saudaraku sekalian. Allah masih tetap memberikan rahmat dan kasih sayangnya yang luas kepada kita sekalian. Maka mari kita sama-sama mendengarkan ya, beberapa dalil dari Al-Quran. Tadi telah satu di antaranya saya bacakan, yaitu surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Ya. Di mana ayat ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa membuka pintu taubat yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya, kepada siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Siapa saja. Ya. Kita pernah mendengar sama-sama dan sering kita mendapatkan ya, cerita tentang 99 orang yang telah dibunuh oleh salah satu ya daripada seseorang yang ingin bertaubat ya. Dia datang kepada salah seorang yang ahli ya ibadah ya, kemudian dia bertanya, bagaimana caranya saya ingin bertaubat padahal saya telah membunuh 99 orang. Lalu ahli ibadah ini karena memang kurang ilmu ya, makanya nanti akan dibedakan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah ya. Itu mengatakan sulit bagi kamu untuk beribadah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk bertaubat, karena kamu sudah terlalu banyak. Satu orang saja kamu membunuh, dosanya itu luar biasa. Bahkan ada kisos ya. Ini 99 orang. Tidak bisa kamu, tidak bisa mendapatkan taubat. Nah, ini kekeliruan ya dalam memberikan fatwa. Kemudian orang yang ingin bertaubat pun kecewa dan menggenapkan menjadi 100 orang ini pun dibunuhnya. Lalu dia tetap ingin bertaubat dan datanglah dia kepada seorang ahli ilmu. Ahli ilmu ini lalu memberikan jalan, yaitu mengatakan bahwasanya masih ada kesempatan. Allah maha luas rahmatnya dan kasih sayangnya. Datanglah kamu ke suatu tempat. Ya. Pergilah kamu dari tempat di mana kamu telah bermaksiat. Datanglah ke suatu tempat dan bertuntutlah ilmu di sana. Niatkan kamu untuk bertaubat. Insya Allah pintu taubat masih terbuka. Dan berjalanlah orang itu di tengah jalan. Qadarullah dia sampai ajalnya dan meninggal. Dan dia berada di kurang lebih tengah-tengah dari perjalanan. Turunlah dua malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Berebut. Ya. Lalu dengan segala rahmat dan kasih sayang Allah yang luas itu, maka Allah ya mendekatkan ya si mayat ini ke arah tempat dia akan bertaubat, ke negeri tempat dia akan bertaubat. Maka Allah berfirman kepada malaikat rahmat ini ya untuk mengampuni dosa-dosanya dan menerima taubatnya, maka dia pun termasuk orang yang diampuni. Allahu Akbar. Cerita ini sungguh menginspirasi kita betapa ayat ini menjadi sangat relevan. Orang yang sudah membunuh 99 orang saja, bahkan menggenapkannya menjadi 100, masih terbuka pintu taubat. Bahkan dia belum mengamalkan apapun, kecuali dia hanya berniat untuk bertaubat. Ini sungguh ya memberikan penguatan kepada pemahaman kita tentang betapa luasnya rahmat Allah itu. Maka ayat tadi memberikan satu harapan kepada kita bahwa seorang muslim dan mukmin itu seyogianya menjadi orang yang optimis, tidak pernah pesimis. Karena rahmat Allah itu begitu luas. Kemudian surat Yusuf. Dalil yang kedua, surat Yusuf, surat 12 ayat 87. Saya bacakan saja artinya ya. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sama ya kalimatnya. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Nah ini lebih menegaskan lagi. Bahwa seorang yang beriman tidak layak baginya untuk berputus asa. Kenapa? Karena orang-orang yang berputus asa itu adalah orang-orang yang termasuk golongan yang tidak beriman. Atau dengan kata lain orang-orang
yang kafir. Oleh karenanya maka dua ayat ini saja sudah mencukupi seharusnya bagi kita sekalian untuk apa? Untuk lebih meyakini bahwasanya seorang mukmin, seorang muslim harus senantiasa optimis bahwa rahmat Allah itu luar biasa luas. Dan pintu taubat itu hanya tertutup pada dua kejadian. Nabi SAW mengatakan pintu taubat itu tertutup pada saat ya nafas sudah berada di kerongkongan. Artinya pada saat dia sedang sakratul maut. Tertutup sudah. Ini digambarkan juga kejadian pada saat Fir'aun ya. Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Waktu dia sedang akan menyusul Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia mencoba untuk mengucapkan kalimat keimanan. Tetapi dia sudah berada pada tahapan sakratul maut. Dan tidak diterima. Taubatnya tidak diterima. Dan yang kedua, taubat itu tidak diterima pada saat matahari tenggelam dari tempat terbenamnya. Artinya tanda-tanda kiamat. Maka begitu luasnya pintu taubat terbuka. Dua kejadian inilah dua kejadian yang satu memang sakratul maut sudah tidak bisa lagi berpikir tentang masalah taubat. Yang satu kejadian pada saat kiamat akan dekat atau saat-saat menjelang kiamat. Oleh karenanya hampir dapat dipastikan pintu taubat selalu terbuka untuk kita, selalu terbuka. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya putus asa dari rahmat Allah adalah bukan sifat orang yang beriman. Seorang mukmin seharusnya selalu memiliki harapan dan harapan. Dan saudaraku yang saya cintai karena Allah, masalah ujian. Setiap kita akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ujian inilah yang menjadikan kita terkadang merasa hopeless, merasa putus asa, seolah tidak ada jalan lagi. Maka ini adalah sesuatu yang keliru. Pendapat yang harus diperbaiki. Bahwasanya hidup kita ini akan dipenuhi dengan berbagai ujian adalah sebuah keniscayaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji setiap kita, setiap manusia. Ya. Siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik amalnya? Dan saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah. Tahukah kita siapa yang paling berat ujian? Ternyata yang paling berat itu adalah para nabi dan rasul. Mereka ini adalah utusan Allah. Kekasih-kekasih Allah. Tetapi justru paling berat ujian. Bukan kita. Bukan. Kita ini tidak seberapa. Dan Allah menjamin bahwa seberapapun ya, ujian yang diberikan kepada kita itu tidak akan ya melewati kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Surat 2 ayat 286. Allah tidak akan menguji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Maka pastikanlah, yakinkanlah dalam diri kita masing-masing bahwa ujian yang Allah berikan itu sesungguhnya kita insya Allah mampu untuk mengatasinya. Hanya kembali kepada seberapa besar ya, effort, seberapa besar upaya, seberapa besar tekad kita untuk mengatasi masalah itu. Itu yang harus dieksplor oleh kita. Itu yang harus digali lebih banyak. Jangan mudah give up. Jangan mudah menyerah. Ujian pasti akan datang. Dan itu bagian daripada ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sampai kapan ibadah kita ini? Sampai kapan sih kita beribadah itu? Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Surat 15 ayat 99. Surat Al-Hijr ayat 99. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Dan sampai kapan kita beribadah? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah.
Beribadahlah kalian. Sembahlah aku sampai kapan? Sampai kamu mati. Sampai datang al-yakin. Al-yakin itu artinya al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, di dalam masa itu, kita pasti akan mendapatkan, mengalami berbagai macam ujian. Dan ujian itu biasanya akan berujung kepada pilihan-pilihan. Pilihan apa? Pilihan kita akan optimis atau kita akan pesimis. Nah, disinilah pentingnya ayat ini. Ya. Meskipun kita sudah merasa diri kita desperate, kecewa berat, ya, hopeless, seolah sudah tidak ada jalan keluar. Kita jatuh dan jatuh, tertimpa tangga, bahkan tertimpa bangunan, istilahnya ya. Tapi secercah cahaya keimanan kita akan membawa, menuntun kita ke arah optimisme. Kenapa? Tadi, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Rahmat Allah itu melingkupi luar biasa luasnya. Rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah. Keberkahan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Itu semua terangkum dalam satu kata rahmat. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Meskipun kita termasuk orang-orang yang melampaui batas. Orang yang paling berdosa di muka bumi ini. Allah kasih kesempatan kita untuk senantiasa ya, bertaubat. Dan orang yang bertaubat itu dikembalikan kepada kesuciannya. Lalu syarat bertaubat itu apa? Seperti tadi ya. Yang pertama tentu niat. Niat kita itu harus kuat. Niat kita untuk apa? Niat kita itu yang pertama adalah untuk meninggalkan segala hal yang tadi kita telah lakukan di masa-masa yang telah lalu. Ya. Kemudian menyesali ya, apa-apa yang telah lewat itu sebagai sesuatu yang menjadikan kita lebih kuat lagi untuk apa? Untuk tidak mengulangi. Ini yang ketiga. Ya. Untuk tidak mengulangi. Jadi yang pertama hentikan, yang kedua menyesali, yang ketiga jangan mengulangi. Dan kalau ada ya kaitannya dengan hak-hak manusia lain, tunaikan, selesaikan. Karena hak manusia dengan manusia diselesaikan antar manusia. Kalau yang tiga tadi, itu hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Yang keempat, urusan kita dengan manusia. Taubat. Kita lihat bagaimana para sahabat juga. Banyak yang bertaubat ya di usia-usia senja. Banyak. Ya, kita lihat ya, sahabat Umar bin Khattab saja ya, bagaimana beliau itu sangat membenci Nabi dan membenci Islam. Tetapi ketika hidayah menyapa, dia lalu membaca syahadat, bertaubat atas segala apa yang telah lewat, yang telah dilakukan. Dan jadilah dia sahabat, sahabat besar. Yang kata Nabi, kalau ada Nabi setelahku, maka Umar menjadi Nabi. Allahu Akbar. Tidak ada kata tertutup untuk kita kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah telah tetapkan. Saudaraku sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Seperti di dalam surat ya, Munafikun, surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 10. Yaitu bahwasanya orang-orang yang sudah mati itu, orang-orang yang sudah mati itu, dia minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Sesaat saja. Sesaat saja. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Untuk apa? Untuk bersedekah. Tapi apa jawaban Allah? Kalla. Tidak. Tidak mungkin. Ya. Kalian sudah mati dan kalian sudah diberi kesempatan, telah diberikan way of life, manual of life, Quran, Sunnah, dengan pemahaman-pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, telah diberikan penyeru Nabi SAW dengan para sahabatnya, telah diberikan kesempatan bertaubat, tapi kamu tetap tidak melakukan itu. Maka tidak, kalian akan menerima pertanggungjawaban atas perbuatan kalian. Orang yang sudah mati menyesal, ingin kembali. Ingin kembali.
Dan itu tidak mungkin. Maka kita jangan sampai termasuk orang-orang yang menyesal. Kita masih diberikan Allah umur. Maka modal utama, kata para ulama itu, adalah yang paling besar, waktu. Waktu. Dengan waktu kita bisa melakukan apa saja. Dengan waktu kita bisa beramal soleh. Dengan waktu kita berkesempatan untuk sedekah yang tadi disesali oleh orang-orang yang sudah meninggal. Dengan waktu kita bisa menuntut ilmu, yang dengan itu kita bisa memberikan satu kesempatan bagi diri kita sendiri untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Dengan ilmu kita mendapatkan petunjuk, dan itu bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Kita masih diberikan waktu, saudaraku sekalian. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Betapa besar rahmat dan karunia Allah itu. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah. Kemudian ya beberapa hadis-hadis dari Nabi SAW yang mendukung itu ya. Yaitu Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Jadi ada sebuah riwayat. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang membawa perbekalan dengan untanya, tiba-tiba di padang pasir yang gersang, dia tertidur dan untanya hilang. Lepas. Maka betapa desperate dia, betapa dia kecewa dan sangat-sangat sudahlah, hopeless. Tidak punya lagi harapan. Kemudian dia menyerahkan dirinya, sudah. Kalau begitu aku akan tidur lagi sampai aku mati. Di padang pasir tidak ada satu orang pun, tidak ada air, tidak ada makanan. Tapi tiba-tiba pada saat dia terbangun dari tidurnya, untanya sudah ada kembali dengan lengkap perbekalannya. Betapa gembiranya. Sampai-sampai orang itu salah berucap. Berterima kasih kepada Tuhannya dengan mengatakan, aku Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Saking gembiranya sampai salah berucap. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira daripada orang itu apabila kita bertaubat. Allahu Akbar. Betapa Allah kasih sayang kepada kita. Betapa Allah memberikan rahmat kepada kita. Jangan kita sia-siakan waktu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Al-khusr. Kita dirugikan. Kenapa? Kita menyia-nyiakan waktu. Al-lagwi. Kita lalaikan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi SAW. Sungguh ciri-ciri orang yang mukmin baik itu adalah orang yang tidak ingin waktunya tidak bermanfaat. Selalu dia mencari agar waktunya itu bermanfaat. Ya. Kemudian, ya, demikian Allah mencintai hambanya. Ya. Kemudian ada hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi itu adalah firman Allah tapi dengan bahasa Nabi SAW. Ya. Artinya lebih kuat lagi. Dengar baik-baik. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, Allahu Akbar. Ini kan satu permisalan yang luar biasa betapa orang itu luar biasa. Ya. Dosanya sepenuh bumi. Kemudian engkau, orang yang tadi dosanya sepenuh bumi itu, bertemu denganku tanpa menyekutukanku. Artinya syarat utamanya apa? Tidak melakukan syirik. Nah ini juga penting ya. Salah satu syarat kita untuk bertaubat itu jangan sampai kita ya tergelincir kepada syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Baik syirkun asgor, syirik kecil maupun syirkun akbar. Syirik besar. Jangan. Hati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ini adalah kalimat janji kita kepada Allah. Agar kita terbebas di dalam kesyirikan. Inilah basic daripada yang namanya tauhid. Kepadamu sajalah. Ya Allah, aku menyembah. Aku meminta pertolongan hanya kepadamu. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala makhluk. Bukan manusia. Bukan orang-orang yang berpangkat. Bukan orang-orang yang kaya raya. Bukan itu tempat bergantung kita. Allahu Akbar. Allahus Samad. Satu saja. Allah Maha Pemberi rezeki.
Allah maha baik. Allah maha pengampun. Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Maka menjadi sangat logik kalau kita minta hanya kepada Allah. Adapun Allah nanti yang menggerakkan hati manusia, itu urusan Allah. Tapi mintalah kepada Allah. Nah, disinilah tauhid itu akan selalu menjadi bagian yang perlu dan selalu kita kedepankan dibanding dengan ilmu-ilmu lain. Jadi kalau kalian punya sepenuh bumi dosa, kata Allah, kemudian engkau datang kepadaku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya, kata Allah, aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Artinya apa? Seluruh dosanya diampuni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukankah ampunan yang kita cari selama ini? Kenapa? Karena kalau kita diampuni, insya Allah kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Lailatul Qadar, malam yang terbaik, lebih baik dari 1000 bulan. Apa doa yang terbaik yang diajarkan Nabi kepada istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha? Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampunan kepada Allah. Tidak minta harta, tidak minta mobil, tidak minta uang, tidak minta rumah, minta diampuni dosanya. Minta diampuni dosanya. Karena kalau kita diampuni dosanya, kita seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu-ibu kita. Bersih. Dan kalau sudah demikian, maka surga menanti kita. Jannatun Na'im. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ini menunjukkan betapapun besar dosa kita. Termasuk orang-orang yang melampaui batas, kata Allah. Tapi dengan taubat yang ikhlas. Taubatan nasuha. Allah akan ampuni dosa kita. Akan diampuni dosa kita. Maka jangan terlambat kita bertaubat. Jangan terlambat. Jangan merasa seolah kita sedang sehat lalu umur kita masih panjang. No. Berapa banyak kejadian-kejadian belakangan ini orang yang mati mendadak. Apakah itu saudara kita, apakah itu teman kita, apakah itu sahabat kita, bahkan musuh kita. Mati mendadak dalam keadaan sehat. Masih muda. Allah Akbar. Jadi ajal tuh nggak ada hubungannya dengan tua, muda, sakit, atau sehat. Tidak ada. Sudah sampai, maka tidak akan mundur sedetik atau tidak akan maju sedetik. Allahu Akbar. Apa tugas kita? Perbanyak amal. Perbanyak istighfar. Perbanyak bertaubat. Dan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Contoh-contoh dari salafus saleh. Generasi terbaik umat ini. Ya. Umar bin Khattab. Seperti yang tadi saya katakan. Betapa dia termasuk orang yang sangat-sangat menentang dakwah Nabi. Bahkan beliau berniat membunuh Nabi SAW. Namun ketika hidayah menyapa, ia menjadi salah satu sahabat paling mulia dan paling berpengaruh dalam Islam. Pada masa Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, 2/3 dunia dikuasai Islam. Allahu Akbar. Kejayaan Islam justru saat Umar bin Khattab, seorang musuh Islam yang awalnya sekian puluh tahun memusuhinya. Tapi begitu Islam ya hidayah menyapa dan dia bertaubat atas apa yang telah diperbuatnya di masa lalu, Allah berikan karunia yang luar biasa. Menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Kita yang sejak lahir sudah Islam. Ayah ibu kita sudah Islam. Allahu Akbar. Harusnya kita lebih berkesempatan untuk mendapatkan ya ampunan dari Allah. Jangan terlambat, saudara. Saya menghimbau dan mengingatkan diri saya pribadi, ya, dan juga keluarga saya, dan juga kepada sahabat-sahabat saya yang saat ini sedang mengikuti kajian. Ayo, dunia itu kata Nabi SAW, ya, tidak lebih baik daripada bangkai seekor kambing. Dan kita tiap hari, tiap waktu mencari dunia yang tidak lebih baik dari bangkai seekor kambing. Terlupakan kita, terlalaikan kita.
Waktu kita habis terbuang dari pagi sampai pagi lagi. Dunia dan dunia mengelabui kita semua. Innamal hayatud dunya illa mataul gurur. Surat 3 ayat 185. Allah yang mengatakan, yang menciptakan kita semua, yang paling tahu tentang manusia, mengatakan dunia ini penuh dengan tipu daya. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini permainan dan senda gurau. Allah yang menciptakan kita. Memberitahu kita. Lalu kita nggak yakin. Lalu mau yakin kepada siapa lagi? Kita lebih yakin kepada teori-teori materialistik. Kita lebih yakin pada teori-teori kebendaan yang melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah Akbar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kesempatan yang Allah berikan jangan kita sia-siakan. Kesempatan yang Allah berikan dengan waktu yang sangat sedikit. Kalau kita konversikan satu hari akhirat itu adalah 1000 tahun dunia, Allah Akbar. Kita hanya hidup sekitar 1 sampai 2 jam saja di muka bumi. Sangat sedikit. Dan yang sedikit itu akan menentukan ya, nasib kita di keabadian akhirat kelak. Abadi akhirat itu. Dunia ini kullu man alaika fan. Surat Ar-Rahman. Surat 55 ayat 26-27. Sesungguhnya seluruhnya yang ada di muka bumi ini, bahkan bumi itu sendiri akan hancur bagai debu yang berterbangan. Lalu kita hanya akan mengejar itu. Ingat, dunia ini hanya sementara. Akhirat itu selamanya. Maka jangan berputus asa atas rahmat Allah. Ya. Kita dengar 1-2 riwayat lagi. Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad itu perampok. Perampok yang sangat ditakuti. Setiap kabilah yang mau datang lewat itu, begitu dengar ada Fudail ibn Iyad, dia cari jalan lain. Kenapa? Luar biasa. Bengis. Luar biasa. Jahat. Tapi bagaimana ketika ya, hidayah menyapa. Beliau satu ketika mendengar seorang kafilah yang akan lewat membaca surat Al-Hadid, surat 57 ayat 16. Karena dia seorang yang mengerti tentang bahasa Arab. Tentu dia tahu apa yang dibacakan itu. Isinya kurang lebih, belum datang waktunya kah bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Fudail ibn Iyad begitu mendengar ini, hidayah masuk, tersungkur dia. Dan dia bertaubat. Kemudian apa yang terjadi? Dia bertobat, dia tinggalkan ya, kejahatan menjadi seorang perampok itu. Kemudian dia menuntut ilmu dan jadilah dia salah satu tabi'in besar. Menjadi ulama besar. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Maka carilah hidayah. Kita yang sudah mendapatkan hidayah, kita jaga hidayah itu. Betapa mahal. Hidayah itu mahal, saudaraku sekalian. Mahal. Lihat seorang Fudail bin Iyad, seorang Malik bin Dinar. Itu semua ulama-ulama besar yang diawali dengan orang-orang yang luar biasa. Ya, dosanya besar. Malik bin Dinar seorang peminum minuman keras yang luar biasa. Mabuk dan mabuk. Fudail bin Iyad seorang perampok dan perampok. Allahu Akbar. Tapi innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi SAW. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Akhirnya. Dalam riwayat dan hadis yang lain Nabi mengatakan, ada orang yang selama hidupnya mengamalkan amalan surga. Tetapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka dan dia mati dalam keadaan itu, maka finnar. Neraka bagi. Cerita-cerita tentang seseorang yang dianggap saleh. Dia orang melihatnya sebagai orang yang saleh. Kemudian dia tergoda dengan dunia. Dalam satu cerita diriwayatkan dia jatuh cinta kepada seorang yang non-muslim. Kemudian dia ingin mengawini wanita itu.
Tapi wanita itu mensyaratkan, boleh kamu kawin denganku, tapi kamu pindah agama. Karena dia tergoda dunia, maka dia pindah agama. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Kita berlindung pada Allah. Lalu pada saat dia pindah agama itu, belum juga dia ya menggauli istrinya yang sangat dicintainya itu, tiba-tiba dia jatuh dan mati dalam keadaan kafir. Allahu Akbar. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu terletak pada akhirnya. Pada akhirnya. Jangan kita sok-sokan yang merasa diri kita seolah-olah akan terus ya iman kita terjaga. Iman itu yazid wa yangkut. Yazid wa yangkut. Naik, turun. Naik, turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Jangan sampai kita pada saat kita turun, bahkan di titik nadir, di titik nol, bahkan sampai kita murtad, lalu Allah cabut umur kita. Waliyadzubillah. Kita selalu berlindung kepada Allah. Ya. Dan banyak lagi ya hal-hal yang menjadikan kita harus waspada. Kita harus waspada. Hidup ini seperti berulang kali saya katakan. Nabi mengatakan umur umatku baina sittin wa sab'in. Baina sittin wa sab'in. Ya. 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun ada lebih sedikit. Dan yang meninggal di bawah itu pun banyak. Maka mau kemana kita? Ainal mafar, kata Allah. Mau lari kemana? Mati itu pasti. Mati itu pasti. Tidak ada orang yang hidup seumur-umur, nggak ada. Maka bertaubatlah. Jangan sampai kita tidak sempat bertaubat. Karena rahmat Allah begitu luas. Begitu luas. Meskipun kita tadi 99 bahkan digenapkan 100 membunuh orang. Dosa, salah satu dosa yang paling besar itu membunuh orang itu ya. Dan dia belum melakukan amalan apapun kecuali niat untuk bertaubat. Sudah Allah ampuni. Apalagi kita. Alhamdulillah. Yang sejak kecil kita sudah sholat, puasa. Kemudian kita juga Alhamdulillah mungkin di antara kita ada yang sudah pergi haji. Ya. Kita juga sudah berzakat. Maka tentu tabungan kita juga insya Allah sudah cukup banyak ya. Tetapi jangan sampai itu hapus. Karena apa? Karena satu hal. Ya, kita tergoda oleh dunia. Kita menjadi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena surat 16 ayat 36 ya. Oh, maaf. Surat Az-Zumar juga ayat 65 kalau saya nggak salah ya. Saya jangan sampai keliru. Saya lihat sebentar ya. Surat Az-Zumar ayat 65 kalau saya nggak keliru. Itu barang siapa yang melakukan kesyirikan maka akan hapus itu seluruh amal solehnya. Seluruh amal solehnya ya sebentar ya. 3965 kalau saya nggak keliru. Sebentar ya saya lihat dulu. 39 ayat ke-65 ya. Insyaallah mudah-mudahan benar ya. Oke, benar. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, ya, syirik, niscaya akan hapus semua amalmu. Dan tentu engkau termasuk orang yang merugi. Jadi hati-hati ya. Amal yang tadi katakanlah kita punya tabungan banyak itu akan hapus seluruhnya. Hapus. Manakala apa? Kita berbuat syirik kepada Allah. Jangan sampai kita tergoda dengan dunia sehingga kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Menyekutukan Allah. Ya. Atau mencintai dunia di atas cinta kita kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana surat 9 ayat 24. Saya bacakan ini sebagai yang terakhir sebelum kita tanya jawab ya. Surat 9 ayat 24 itu ada 8 berhala di dalam hati kita yang itu adalah manusiawi, tabi'iyah. Ya. Artinya tabiat kita manusia akan begitu. Tetapi jangan sampai tabiat kita dalam mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 24. Saya bacakan. Artinya saja. Katakanlah. Surat 9 ayat 24. Jika bapak-bapakmu, anak-anak bapak-bapakmu, saya hitung ya. 1. Anak-anakmu. 2. Saudara-saudaramu. 3. Istri-istrimu. 4. Keluargamu. 5. Harta kekayaanmu yang kamu usahakan. 6.
Perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya 7. Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai 8. 8 ini ya. Dan ini tabiat manusia. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Dan berjihad di jalannya. Maka tunggu kata Allah. Tunggu keputusanku. Ancaman. Artinya kalau Allah sudah mengatakan tunggu ya tentang keputusan, apa balasan Allah? Itu luar biasa, azab yang berat. Jadi jangan sampai cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu kita kalahkan dengan cinta kita kepada dunia. Dunia sesaat, dunia sesaat. Sekali lagi, dunia sesaat. Ya. 57 ya surat Al-Hadid ayat 20 itu lebih jelas lagi. Digambarkan oleh Allah sebagaimana tanaman hijau yang menyilaukan mata-mata kita. Ya. Kemudian tidak lama tanaman itu menjadi menguning dan hancur. Itulah dunia. Nabi SAW tadi saya sudah katakan, ya, dunia itu lebih dilaknat daripada bangkai kambing. Lalu kita berburu setiap saat dunia dan melalaikan akhirat. Bukan tidak boleh kita mencari dunia, bukan. Allah menganjurkan keseimbangan. Ya, surat 28 ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77. Allah mengatakan, carilah akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Allah memberitahukan kepada kita, silakan cari dunia. Nabi berulang kali juga, sahabat banyak yang kaya raya, tapi tetap dia melakukan amal ibadah yang luar biasa. Sehingga Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, dan banyak lagi sahabat kaya raya dan masuk surga. Syaratnya apa? Takwa kepada Allah. Aku qauli hada wastaghfirullahu li wa lakum. Silakan Pak Samsul, kita buka Baik, soal jawab ya. ya Pak, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang jangan berputus asa atas rahmat Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, baik rahmat ampunan Ini maupun ada sudah rahmat raising hand nih, kehidupan. Desi Roro. Ya, Desi silakan silakan. Pak, silakan Mbak Desi di unmute saja Unmute langsung saja di. langsung di. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Bapak Salim. Di sini saya izin bertanya, jika nih kita itu berada dalam posisi yang senang, sukses, segala kebutuhan tercukupi, terus pasti akan mudah nih untuk tidak berputus asa atas rahmat Allah. Nah, tema ini kan tepat nih untuk orang-orang yang sedang dalam kondisi sulit, di mana semua doa, semua harapan kita sudah panjatkan, namun nyatanya itu nggak dikabulin atau masalah terus datang seperti tiada akhir sampai bertanya dalam hati, Allah sayang nggak sih sama kita sebenarnya gitu kan Pak? Iya, Nah, iya. dalam kondisi ini gimana sih Pak cara kita menjaga keyakinan dan harapan akan rahmat Allah meskipun kita sedang mengalami kesulitan yang berat? Saya minta tindakan realnya Pak Ustadz, bagaimana cara kita menjaga keyakinan dan harapan akan rahmat Allah tersebut. Terima kasih Iya, Pak. iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih dan semoga Allah memberkahi Desi dan keluarganya dan kita sekalian ya, barakallahu fiik ya. Jadi memang benar ya. Allah di dalam surat 3, surat Ali Imran ayat ke-14 ya. Allah yang menciptakan tentang bagaimana ya manusia itu punya kecintaan-kecintaan kepada dunia. Ya, saya bacakan saja ya supaya semua kita dengan dalil ya, bukan pendapat ro'yu atau akal ya, tapi kita dengan dalil. Saya bacakan artinya ya. Surat 3, surat Ali Imran ayat ke-14. Allah menjadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkannya. Berupa apa? Berupa wanita-wanita. Ini ya. Kemudian anak-anak. Harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas ataupun perak. Kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang kendaraan Pak ya. Kemudian hewan-hewan ternak ya. Atau kebun-kebun. Itulah kesenangan hidup di dunia, kata Allah. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang lebih baik. Gitu. Allah tidak menafikan bahwa kita itu semua ingin dunia. Dan kita berdoa semua kepengen dunia. Ya, kepengen kaya raya, ya, bahagia masuk surga. Semua kita ingin seperti itu. Bahagia diukur dengan sesuatu yang kadang-kadang tidak tepat, ya, yaitu kekayaan. Tapi tidak apa-apa. Itu bagian daripada kebahagiaan juga. Ya. Tetapi ingat bahwa di sisi Allah itu lebih baik.
Lanjut ya, ayat ini mengatakan bahwasanya katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Kata Allah nih kepada kita. Bagi orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalam. Khalidina fiha abada. Ya. Dan diberikannya di dalamnya itu pasangan-pasangan yang suci. Ya. Serta ridho Allah dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Lalu berikutnya, siapa orang-orang itu? Yaitu orang-orang yang selalu berdoa. Berdoa apa? Ya Tuhan kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa kami. Lagi-lagi masalahnya minta ampunan. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Juga orang yang sabar. Sabar menghadapi ujian. Tadi telah di awal saya katakan, setiap kita diuji dengan segala macam bentuk dan jenisnya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Macam-macam, seorang mahasiswa diuji dengan ya status sebagai mahasiswanya, seorang pekerja diuji dengan status sebagai karyawannya, seorang direksi pun diuji dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin umat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin itu akan diuji dan akan dimintakan pertanggungjawabannya sebagai seorang pemimpin. Tidak mudah. Ya. Nah, jadi orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang benar, taat, dan yang menginfakkan sebagian hartanya, dan orang yang senantiasa memohon ampun di waktu sahur. Nah, jadi waktu sahur itu adalah waktu terbaik untuk beristighfar. Ya, ya Ramadan sudah lewat, tapi puasa sunnah kan masih banyak. Ya, saat sahur kita mohon kepada Allah. Itu waktu terbaik untuk beristighfar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita letakkan mindset kita. Bahwa kita hidup di dunia ini sekali lagi untuk beribadah. Kita diciptakan Allah bukan untuk iseng-iseng. Bukan untuk tanpa tujuan. Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Dan ibadah itu intinya adalah tauhid. Yaitu hanya mengesahkan Allah. Meyakini Allah maha segalanya. Maha pemberi rezeki, maha memberikan kesembuhan, maha sekalian. Maha baik dan sebagainya. Itu letakkan dulu di dalam mindset kita. Bahwa kita diciptakan Allah untuk beribadah. Kemudian sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Surat 15 ayat 99. Jadi letakkan dulu. Kita itu ada dalam kisaran itu. Sejak lahir, ya kita diciptakan Allah untuk bersyukur, ya dan juga untuk bertakwa kepada Allah. Surat 16 ayat 78. Kita dikeluarkan, dilahirkan dari perut-perut ibu kita, Allah memberikan 3 modal, seperti yang saya selalu katakan. Pendengaran, penglihatan, hati nurani. Untuk apa? Untuk bersyukur. Lalu surat mana lagi? Surat 17 ayat 36. Ketiga hal ini tadi, ya itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Untuk apa aja kalian kerjakan di dunia ini. Jadi kalau kita mau meletakkan itu yang pertama kali, bahwa kita sebagai makhluk yang memang diciptakan Allah untuk beribadah. Maka kalau kita beribadah itu artinya kita siap diatur Allah. Kalau orang kafir nggak siap diatur Allah ya bebas aja. Tapi kalau kita yang sudah mengakukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, siap kita diatur Allah. Untuk apa kita siap diatur? Karena kita yakin Allah mengatur kita itu untuk selamat dunia akhirat. Dan kita akan diuji, pasti setiap kita diuji. Nah, ujian itu kadang-kadang yang tadi kata Desi dikatakan. Ya. Kadang-kadang kita sempat atau cepat give up. Ya. Cepat kita menyerah. Apa yang harus diperbaiki? Satu, keimanan. Bahwa kita itu ada yang namanya takdir. Dan takdir itu ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Termasuk saat ini kita sedang berbicara soal hal-hal yang berkaitan dengan masalah luasnya rahmat Allah ini. Bukannya tidak ditulis. Tertulis sudah di Lauhil Mahfuz. Artinya apapun yang menimpa kita, takdir. Dan tugas kita karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita diwajibkan ikhtiar. Ya, untuk menyongsong takdir kita. Tapi begitu takdir datang, maka yakinilah itu yang terbaik untuk kita. Maka baca surat 2 ayat 216. Apa kata Allah di situ? Boleh jadi. Kan surat itu seperti ayat itu seperti ngobrol dengan kita. Saya sampaikan, saya personalifikasikan dengan saya aja misalnya. Allah mengatakan kepada saya misalnya,
Surat 2 ayat 216. Boleh jadi Salim, kan gitu ya. Apa yang engkau tidak suka, apa yang kau benci dalam hidup itu, tapi itu sesungguhnya baik untukmu, kata Allah. Lalu, wahai Salim, kira-kira gitu ya. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, atau apa yang kamu suka, tadi kan benci ya. Apa yang kamu suka, apa yang kamu senangi, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cintai itu, belum tentu itu baik untukmu. Dua hal yang kontradiktif. Tapi apa kata Allah? Aku maha tahu, dan kalian tidak tahu apa-apa, kata Allah. Allah Akbar. Jadi jangan kita merasa lebih tahu. Gitu. Jadi apapun yang Allah berikan itu pasti ketetapan itu al-khairatullah. Ketetapan Allah itu yang terbaik. Dan Allah maha tahu dan kita tidak tahu apa-apa. Maka apa? Syukuri saja. Nikmati saja. Dan kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Jangan sekali-kali kita bersuuzon kepada Allah. Ya, karena kalau kita bersuuzon kepada Allah, ya, surat 48 ayat 6, surat Al-Fat ayat 6. Kata Allah, kalau kalian bersuuzon kepada Allah, maka kalian bisa saja termasuk orang-orang yang musyrik dan munafik. Allahu Akbar. Dan tempatnya orang-orang yang seperti itu dalam neraka. Maka bersangka baiklah kepada Allah. Allah maha memberi nikmat. Kita yang kadang-kadang kurang bersyukur. Betapa oksigen kita tanpa harus membayar. Darah kita siapa yang mengatur beredar. Kita jalan, kita sehat. Jangan kita sempitkan rezeki hanya duit dan harta. Rezeki luas, kesehatan, kebahagiaan, ya, rasa senang, itu rezeki yang Allah berikan. Wallahu alam. Agak panjang supaya barangkali bisa juga memberikan satu pandangan kepada yang lain. Barakallahu fiik. Terima kasih Desi ya atas pertanyaannya. Silakan Pak Samsul. Masih ada 5 menit lagi. Ya, silakan. Selain Bu Desi, silakan yang ada ingin pertanyaan disampaikan. Jangan malu-malu. Masih ada waktu beberapa menit ke depan. Ini kelihatannya Ustadz Amrin atau Mas Sucipto nih mau tanya. Silakan Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Atau yang lain ya, silakan. Ya, langsung saja di unmute. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Masih ada kesempatan beberapa menit ke depan. Ada yang mau tanya? Pak Amrin mau tanya? Antum kelihatannya udah buka kamera mau nanya ini. Enggak, Ustaz. Anda nunggu jemaah yang lain dulu. Oh gitu. Ya, Kalau silakan. Anda baru nanya. Oke, baik. Mas Cipto mau nanya Antum? Atau ada yang lain? Tafadhol. Ibu-ibu biasanya ada yang tanya. Ibu Nur Hasanah biasanya tanya. Ibu Tina atau yang lain? Silakan yang ingin bertanya. Masih ada waktu. Dan sekali lagi ya, saya ingin mengingatkan bahwa ujian terbesar itu adalah Nabi SAW. Ya, bukan kita. Kita ini ya ala kadar aja. Nabi itu luar biasa diuji Allah. Ya. Jangan menganggap kita ini udah yang paling berat gitu. Sehingga seolah-olah kita ini udah merasa ya Allah kayak tadi Desi katakan. Aduh gimana nih gitu. Dan jangan sampai pada saat kondisi kita terpojokkan dengan kondisi-kondisi itu keluar kalimat-kalimat yang bisa kita terjatuh pada kekufuran. Misalnya, Allah kok tidak adil. Nah itu jangan. Itu kalimat yang bisa berimplikasi kepada kekufuran. Allah maha adil. Dan itu keyakinan kita. Itu keimanan kita. Allah maha adil. Dan kita semua kaya raya. Misal contoh, maukah jari-jari kita ini dipotong lalu diganti dengan 1 miliar rupiah? Pak Cipto mau nggak? Enggak. Artinya apa? Kaya. Jari kita ada berapa? Ada 20. Jari tangan dan jari kaki. Berarti kalau dinilai 1 miliar, 20 miliar sudah kita punya. Dari siapa? Dari Allah. Gratis. Jadi jangan kita mengecilkan nikmat yang Allah berikan. Allahu Akbar. Mata kita 2 bisa melihat keindahan alam. Telinga kita tidak budak misalnya. Alhamdulillah. Coba kalau kita misalnya ya mata kita diambil dua-duanya lalu diganti dengan 20 miliar. Mau nggak? Nggak mau kita. Yakin. Artinya nilainya tuh tidak ternilai.
Allah berikan itu nikmat yang tidak ternilai. Maka wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Surat 16 itu ya. Surat An-Nahl ayat 18. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan terhitung nilai itu. Nggak akan terhitung. Masalahnya, kita sering menyempitkan rezeki itu dalam bentuk materi saja. Itu. Sebenarnya rezeki itu luas sekali. Gitu Pak Cipto ya? Siap. Terima kasih, Ustaz. Mas Salim. Tadi ada yang mau tanya? Silakan. Anda mau Sana tanya, mau Bu? bertanya? Silakan. Anda mau tanya? Assalamualaikum. Silakan. Oh, Ibu Nur, silakan. Mohon maaf tadi saya agak telat masuk. Pak Ustadz Salim, saya cuma mau tanya sedikit saja. Tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh mencintai dunia melebihi cintanya kita terhadap Allah dan Nabi Muhammad. Suara saya terdengar nggak ya Pak? Jelas. Nah, bagaimana implementasi itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Faktanya nih ya Pak Ustadz ya, kayaknya kita cinta deh sama anak kita, cinta deh sama harta kita gitu kan. Sementara bagaimana implementasi dalam kehidupan kita untuk mencintai Allah melebihi cinta kita terhadap dunia, Iya. terhadap anak, keluarga. Iya, Pak Cipto tolong di mute dulu ya Pak Cipto ya, di mute dulu supaya suaranya nggak masuk. Oke. Iya, cukup ya Bu Nur Hasanah ya. Jadi, ya terima kasih nih pertanyaan yang sangat baik ya. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi Ibu Nur dan kita semuanya ya. Jadi iya benar, kalau kita mencintai dunia itu udah tabiat manusia. Dan Allah perbolehkan itu. Tadi kan surat 3:14 saya katakan. Surat Ali Imran ayat 14. Allah menjadikan rasa cinta kita kepada istri kita, kepada suami kita, pada anak-anak kita, harta. Semuanya itu. Iya, tapi jangan sampai cinta kita itu melewati cinta kita. Contohnya apa? Contoh dalam implikasinya ya, dalam satu aplikasinya. Yaitu kalau misalnya Allah sudah menetapkan sesuatu, ya, itu kan berarti kita dihadapkan pilihan. Kan gitu. Ya, kalau Allah sudah mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Nah, kan pilihan kita kalau kita mengikuti Allah, maka kita lebih mencintai Allah. Tapi kalau kita meninggalkan perintah Allah, berarti kita mencintai yang melebihi daripada cinta kita kepada Allah. Contoh, hayya 'alas shalah. Panggilan apa itu? Salat. Itu Allah memanggil kita untuk sholat ke masjidnya, ke rumahnya, ke Baitullah. Tapi lalu kita sedang berhadapan dengan masalah-masalah dunia. Dan kita tinggalkan sholat itu. Nah, berarti kita lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah. Belum lagi kepada yang lain. Nanti boleh dibaca surat 33 ayat 36 ya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Di situ dikatakan, pada saat Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu keputusan, maka tidak layak bagi seorang muslim dan muslimat ada pilihan-pilihan lain. Allahu Akbar. Kecuali apa? Sami'na wa ata'na. Aku dengar ya Allah, aku taat ya Allah, aku kerjakan ya Allah. Kalau kita melenceng dari situ berarti kita lebih mencintai yang lain daripada cinta kita kepada Allah dan Rasul. Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Ya, karena kita tidak mungkin pasti akan bersentuhan dengan hal-hal itu di tiap hari kita hidup. Di tiap hari kita hidup, pasti. Maka Allah memberikan pintu taubat. Dan Allah mengatakan, jangan berputus asa atas rahmatku. Rahmatku sangat luas, karuniaku sangat luas. Barakallahu fiik. Begitu ya, Bu Nur? Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Cukup barangkali, Pak Samsul, sudah jam 5, lewat sedikit. Sudah jam 5 lewat 4, Pak. Ya, Oke, baik. Mohon maaf, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mohon maaf waktunya sudah jam 5 lewat. Nanti kita sambung, insya Allah berikan kesempatan di pekan depan untuk melanjutkannya. Jadi pertanyaannya bisa disampaikan pada saat pekan depan. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim, jazakumullah khair Pak Bapak Ibu semuanya. Untuk mengakhiri kajian kita di sore hari ini, silakan closing statement-nya Pak. Iya, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah dan Rasul-Nya ya.
yang telah membimbing kita ya dengan segala apa yang telah disampaikannya melalui Al-Quran, As-Sunnah ya dengan praktek-praktek sahabat dan generasi terbaik umat ini. Maka kita ucapkan juga ya apa namanya salawat dan salam kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan segala sesuatu yang kita dapatkan ini semata-mata nikmat yang Allah berikan dan yang senantiasa harus kita syukuri ya. Dan kalaupun kita mendapatkan ujian dari Allah, maka yang kedua yaitu kesabaran, kesabaran dan kesabaran. Maka manusia yang namanya mukmin itu ya kita punya sabar dan kita punya syukur ya. Dan itulah yang menjadikan kita selamat. Dua-duanya baik. Kita bersyukur Allah akan gantikan atau tambahkan la in syakartum la azidannakum ya. Allah akan tambahkan nikmat. Kalau kita bersabar dengan mendapatkan ujian, musibah dan sebagainya, itu pun Allah akan ganjar berlipat-lipat. Maka dua-duanya adalah kebaikan. Dan orang Islam, orang mukmin tidak layak untuk pesimis. Kita harus optimis. Kenapa? Allah yang menciptakan kita. Allah yang akan memberikan jalan keluar. Syaratnya apa? Taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau Allah ya sudah berkehendak kun fayakun. Semuanya gampang bagi Allah. Ya. Orang yang tidak ada sesuatu pun bisa tiba-tiba menjadi seseorang yang sesuatu gitu ya. Tapi sebaliknya orang yang juga sudah sesuatu bisa menjadi tidak ada sesuatu apapun. Semuanya biiznillah. Maka dekatlah kepada Allah, maka Allah pun akan menjadi cinta kepada kita. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun Allah akan berikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita jumpa lagi dan Allah mudah-mudahan berikan umur panjang kepada kita, sehat walafiat. Ke depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Ya, sampai jumpa lagi ya, insyaallah. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih Pak Salim. Terima Ya. kasih. Alhamdulillah. Wa iya ya. Terima kasih. Banyak yang baru-baru masuk nih ya. Alhamdulillah semakin banyak Izin ya. keluar, Pak Salim. Assalamualaikum. Iya Pak Saiful, terima kasih Pak Saiful ya. Ya, Banyak juga sama-sama. yang baru nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin live ya.